Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Triana, NIM 2019143377. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai suhu. Suhu adalah besaran fisika yang dapat dirasakan. Terdapat 4 skala suhu. Yang pertama skala Reaumur, yang kedua skala Celcius, yang ketiga skala Fahrenheit, yang keempat skala Kelvin. Alat ukur suhu. Yang pertama ada termometer zat cair yang terbagi menjadi termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Yang kedua ada termometer bimetal dan yang ketiga ada termometer kristal cair. Selanjutnya konversi antar suhu. Bisa kalian lihat tabelnya untuk mencari rumus-rumus antar suhu. Warna suhu. Suhu warna biasanya menggunakan satuan Kelvin sebagai satuannya. Suhu lebih dari 5000 K berwarna kebiruan biasanya disebut dengan warna putih dingin. Sedangkan 4000 K lazim sebagai warna putih netral. 2700 K adalah warna cahaya yang dipancarkan oleh lampu hijau sebagai putih hangat. Suhu dan pertumbuhan bakteri. Bakteri bisa tumbuh pada makanan yang disimpan. Laju pertumbuhan bakteri tergantung pada suhu penyimpanan makanan tersebut. Bakteri dapat berkembang pada suhu antara 5 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius. Perkembangan tercepat bakteri berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 5 derajat Celcius, bakteri tidak berkembang. Pada suhu di atas 65 derajat Celcius, bakteri mati. Selanjutnya, perubahan suhu benda. Perubahan suhu pada benda dapat mengakibatkan pemuaian atau penyusutan ukuran benda. Pemuaian atau penyusutan terjadi karena aktivitas molekul penyusun benda. Energi gerak setiap molekul akan bertambah. Jika suhunya naik, akibatnya molekul-molekul akan bergetar. Ruang molekul-molekul tersebut semakin bertambah. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan terjadinya pemuaian suatu zat. Sebaliknya, jika suhu turun, maka molekul-molekul akan mempersempit ruang geraknya dan akibatnya suatu benda akan menyusut. 1. Pemuaian zat padat. Apabila suatu logam dipanaskan atau diberi kalor, maka logam tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan akibatnya molekul penyusun logam akan bergerak atau bergetar, sehingga logam tersebut akan mengalami pemuaian, baik pemuaian panjang, luas, maupun volume logam. A. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Rumus pemuaian panjang adalah L2 sama dengan L1, 1 ditambah A dikali delta T. Perkenalkan, nama saya Lydia Anggraini, NIM saya 2019143066. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu B. Pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Rumusnya yaitu A2 sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah 2A delta T kurung. Pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Rumusnya yaitu V2 sama dengan V1 dalam kurung 1 ditambah 3A delta T tutup kurung. Dua. Pemuaian zat cair. Pada zat cair, kita hanya mengenal pemuaian volume yang umumnya bertambah ketika suhunya dinaikkan. Karena molekulnya lebih bebas dibandingkan zat padat,
maka pemuaian zat cair juga lebih besar dibandingkan zat padat. Mula-mula ketinggian zat cair adalah A. Jika kita panaskan, ketinggian permukaan zat cair akan turun ke B, kemudian naik ke C. Penurunan permukaan dari A ke B bukan disebabkan oleh penyusutan zat cair, tetapi akibat pemuaian yang dialami bejana sehingga volumenya bertambah. Kita tahu bahwa ketika suhunya naik, volume zat cair bertambah, sementara masanya tetap. Bila massa jenis zat cair mula-mula P0 dan massa jenis zat cair setelah pemuaian adalah P1. Sebagian besar zat akan memuai secara beraturan terhadap penambahan suhu. Akan tetapi, air tidak mengikuti pola yang biasa. Bila sejumlah air pada suhu 0 derajat Celcius dipanaskan, volumenya menurun sampai mencapai suhu 4 derajat Celcius. Adapun pengertian kalor, kalor adalah perpindahan energi kinetik dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada waktu zat mengalami pemanasan, partikel-partikel benda akan bergetar dan menumbuk partikel tetangga yang bersuhu lebih rendah. Perkenalkan, nama saya Ari Widianto, NIM 2019-143-255. Pengaruh kalor terhadap suhu terlihat jika 1 gelas air panas dicampur dengan 1 gelas air dingin setelah terjadi keseimbangan termal menjadi air hangat. Hal tersebut dapat terjadi karena pada saat air panas dicampur dengan air dingin, maka air panas melepaskan kalor sehingga suhunya turun, dan air dingin menyerap kalor sehingga suhunya naik. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 10 derajat Celcius. Persamaan kapasitas kalor dapat dinyatakan sebagai berikut. Asas Black. Hukum kekekalan energi yaitu kalor yang dilepaskan oleh air panas sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin. Oleh karena itu, pernyataan tersebut juga dikenal sebagai asas Black. Joseph Black merumuskan perpindahan kalor antara dua benda yang membentuk suhu termal sebagai berikut. Kalor dapat merubah wujud benda. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perpindahan kalor. A. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain melalui benda. B. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui satu zat yang disertai dengan perpindahan molekul-molekul zat. C. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.